Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menunjuk 4 kementerian untuk mengkaji dan menyelamatkan para pekerja PT Sritex dari pemutusan hubungan kerja. Kira-kira apa saja opsi yang dapat diambil? Sudah terhubung bersama saya pengamat ketenagakerjaan Aznil Tan. Selamat siang, Pak Aznil. Selamat siang, Mbak. Ya. Salam sukses selalu, salam sehat. Ya, terima kasih Pak Asnil. Pak Asnil, sebelum kita membahas terkait langkah-langkah yang diambil pemerintah, sebetulnya kita ingin tahu dulu nih, sebetulnya kronologi awal mengapa PT Sritex ini dinyatakan pilot dan seperti apa dampaknya terhadap tenaga kerja di Indonesia. Pak Asnil, silakan. Begini, Mbak, isu ketenagakerjaan ini kan isu yang sangat urgent bagi bangsa kita. Karena minimnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, kedua upah murah, sekarang kita dihadapi sebuah momok gelombang PHK. Ini sangat perlu perhatian khusus dari pemerintah, Mbak. Jadi kalau ini tidak ditangani dengan serius, pengangguran Indonesia akan terus bertambah, akan meningkat. Dan ini akan otomatis merusak sendi-sendi ekonomi kita, terutama ekonomi rakyat kita. Begitu, Mbak. Pak Asnil, kemudian apa saja sebetulnya implikasi jangka panjang dari kasus Sritex terhadap stabilitas ketenagakerjaan di Indonesia? Apa yang dapat dipelajari dari kasus ini untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa mendatang? Ini selain ini persoalannya bukan permasalahan perusahaan itu pilot ya, juga ini disebabkan oleh beberapa kebijakan kita selama ini saya anggap ngawur atau ngaco ya. Pertama dalam melindungi industri kita, produk-produk kita dalam negeri ini. Di Undang-Undang Permendak nomor 8 tahun 2004 kemarin, itu cenderung tujuannya baik untuk memudahkan impor supaya traffic pengiriman barang impor ke Indonesia itu lancar. Tetapi ini juga akan membawa dampak yang sangat signifikan kepada usaha-usaha kita di dalam negeri, terutama tekstil dalam hal ini. Sritex lah salah satu bukti Permendak nomor 8 2004 itu berdampak signifikan dengan tidak adanya sepinya pasar pembeli di Indonesia. Karena barang-barang masuk ini, Mbak, itu sangat kompetitif harganya. Jadi pasar lokal, produk lokal itu tidak mampu menyaingi harga-harga dari luar. Kenapa harga luar lebih murah? Karena diproduksi secara massal. Kedua, karena faktor infrastruktur mereka lebih lengkap, maka biaya logistiknya lebih murah. Dan kebijakannya lebih bagus di negara sana. Keempat, mungkin juga faktor negara sana itu tidak ada budaya korup, sehingga barang-barang sana lebih murah dijual ke Indonesia. Sementara di negara kita, ya otomatis karena budaya masih kental budaya korup, masih infrastruktur kita belum lengkap, infrastruktur sarana infrastruktur, Mbak ya maksudnya. Kedua, insentif kebijakan pun belum berpihak begitu kepada investor. Ditambah lagi negara kita tidak strategis juga menuju ke pasar-pasar lokal, ke pasar-pasar internasional. Jadi karena faktor inilah makanya kita kalah saing dari harga-harga itu. Bagaimana cara melindunginya? Ini mesti dilakukan perlindungan oleh negara. Undang-Undang Permendak nomor 8 tersebut jangan mempermudah impor. Kita harus memproteksi, harus melindungi produk-produk lokal kita. Artinya Permendak nomor 8 tahun 2004 ini harus direvisi atau seperti apa, Pak, agar ditemukan jalan tengah agar kebijakan yang dibuat pemerintah ini bisa seimbang antara memudahkan impor masuk namun di sisi lain juga bisa melindungi produk lokal di Indonesia. Begitu, Pak? Begini, Mbak. Memang kita tuh sudah mengglobal dunianya, perdagangan global ya. Tapi perdagangan global itu bukan berarti sebebas-bebasnya barang impor. Indonesia tuh cenderung dijadikan pasar. Kalau kita bisa memanfaatkan pasar kita tuh, kan jumlah penduduk kita terbesar nomor 4 di dunia. 280 juta. Ini pasar yang potensial. Jadi pasar potensial ini sebenarnya bisa digarap di dalam negeri sendiri. Para usaha-usaha pelaku usaha ini harus kita lindungi. Jadi jangan mempermudah importir. Importir yang akhirnya yang diuntungkan adalah
produk-produk dari luar, produk impor. Sedangkan produk-produk kita dalam negeri ini cenderung akan terimpit karena kalah saing. Apalagi di negara kita ini, budaya di tengah masyarakat kita tuh sangat bangga dengan produk-produk luar. Di negara manapun pasti akan memproteksi, akan melindungi produk-produk lokalnya. Amerika Serikat sendiri pun begitu liberal, begitu menganut azas perdagangan globalisasi, tetap juga memprotek produk-produk dari luar. Indonesia enggak. Malah yang lucunya, Permendak nomor 8 ini tahun 2024 ini tidak saja menghancurkan, merusak barang-barang lokal, juga mempersulit kita juga dalam berbagai hal. Contohnya seperti bahan baku. Itu malah lucunya dipersulit juga. Sedangkan tujuannya Permendak ini adalah untuk menjederhanakan impor barang, malah memperumit juga. Memperumit dalam arti barang kebutuhan kita, bukan barang jadi maksudnya. Kalau barang jadi begitu mudahnya, begitu mudah. Baik. Contohnya barang jadi seperti pakaian, tekstil, TV, tas gitu ya. Baik. Sepatu itu sangat mudah masuk ke dalam Indonesia. Dan malah orang-orang luar itu malah membuat gudang di Indonesia sendiri. Ini Pak Asnil, ini kan Presiden Prabowo Subianto sudah memanggil 4 kementerian dan juga sudah dilakukan rapat dengar pendapat di DPR dengan Kementerian Ketenagakerjaan bahwa perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan Sritex, terutama para pegawainya agar tidak terjadi PHK. Menurut Anda, apakah langkah yang sudah dilakukan Presiden Prabowo Subianto ini dikatakan cukup dan tepat untuk menyelamatkan Sritex? Kalau dari segi ketenagakerjaan ya Mbak ya, ini saya bicara kemanusiaan ya, masalah pekerja ya. Kalau ini kan ada 4 kementerian ya, Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN. Jadi dalam langkah Presiden Prabowo memerintahkan Kemenaker kemarin, Wamenaker sama Pak Noel, itu beliau memastikan tidak ada PHK. Saya rasa itu perlu saya apresiasi ya. Bahwa jangan sampai terjadi PHK. Bagaimana caranya? Ya tergantung ketiga menteri itu. Apakah akan dilakukan relokasi tenaga kerjanya ke perusahaan BUMN contohnya. Ya kalau ini dilakukan bagus juga. Karena 50.000 orang ini yang mereka nangis kemarin itu karena apa? Nasib mereka itu sudah di ujung tanduk Mbak. Mereka akan di PHK. Nanti bagaimana penanganan pemerintah ini? Ketika memastikan tidak ada PHK harus ada tindak lanjutnya. Apa bentuk tindak lanjutnya? Ini yang saya tunggu. Apakah berupa relokasi ke perusahaan-perusahaan lain, atau ada membangun suatu industri lain? Kalau masalah suntikan dana baru, itu saya silahkan kepada ahlinya untuk membahasnya. Kalau saya kan lebih cenderung kepada pekerjanya. Saya mengapresiasi tentang hal itu. Langkah Presiden Prabowo melalui wakil menterinya Bapak Noel dalam hal memastikan bahwa para buruh di Sritex itu yang sebanyak 50.000 tidak di PHK. Seandainya Mbak di PHK itu harus juga ya kan pesangon mereka, pelindungan jaminan sosial mereka, masa pensiun harus terlaksana, jangan diperumit, terlaksana dengan baik, sesuai, jangan diperumit juga. Ini kan menambah derita mereka. Begitu Mbak. Baik. Pak Azril, berkaca dengan kasus Sritex ini, apakah mungkin harus dilakukan perubahan kebijakan atau regulasi yang Anda sarankan terkait perlindungan pekerja di sektor tekstil dan garment di Indonesia untuk ke depan nih Pak? Benar Mbak, ini butuh pemikiran yang luar biasa ya, out of the box dalam hal ini. Jangan bekerja seperti biasa. Ini persaingan makin ketat. Ditambah lagi nih Mbak, alih teknologi. Sekarang kan zamannya digitalisasi, udah menggunakan otomatisasi, robotisasi, teknologi AI, ini kan akan terguras para serapan lapangan pekerjaan kita. Jadi ini pemerintah harus mengerti, paham tentang perubahan zaman ini. Jangan sampai terjadi tenaga kerja kita nggak siap juga. Selain pengangguran sekarang, yang bekerja sekarang yang berpotensi terjadi PHK juga terhadap serapan lapangan pekerjaan Mbak. Karena kita itu
bisa jadi pekerja kita tidak siap keterampilannya karena perubahan zaman digital tadi ini. Ini harus dipersiapkan pemerintah juga. Tentang Sritek, memang benar untuk ke depan tentang kasus Sritek ini pelajaran besar buat kita bahwa ini revisi terhadap Permendak nomor 8 ini, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 ini sangat bermasalah. Saya dari dulu pun sudah mengkritik Permendak nomor 8 itu. Karena kebetulan saya juga pengamat pekerja migran. Para barang-barang PMI pun dipermasalahkan, diperumit. Sementara barang-barang konsumtif ya, kok begitu mudah? Kok barang PMI, pekerja migran, kok begitu sulit? Jadi ini budaya kita ini Mbak, gini Mbak, yang membuat rusak kita itu budaya korup ini Mbak. Karena mudah disogok di itu. Sehingga barang-barang impor tadi itu barang-barang luar itu sangat mudah masuk karena itu budaya kita itu. Salah satu penyebabnya adalah budaya korupsi tadi, Pak. Makanya saya menagih Bapak Presiden Prabowo dalam visi misinya tahun 2024 kemarin, waktu Pilpres kemarin, beliau menyatakan bagaimana buruh tidur nyenyak. Sekarang kita tantang beliau, bagaimana buruh ini tidur nyenyak. Jangan terlalu was-was setiap hari. Apalagi para pekerja Sritek ini dan garmen-garmen lainnya, perusahaan tekstil lainnya. Ini di Bekasi saya amati, di Tangerang saya amati para pekerja-pekerja tekstil ini yang UKM itu juga terancam juga Mbak. Mereka was-was setiap hari. Bagaimana? Selain mereka pekerja murah, upah mereka murah, sekarang mereka pun terancam PHK. Ini butuh ke depan pemerintah harus paham tentang melindungi produk-produk lokal ini. Terus alih teknologi juga harus. Sudah tuh geopolitik tadi juga banyak faktor penyebabnya. Tetapi setidaknya pemerintah ke depan ini harus mengerti, jangan parsial cara pandangnya. Baik. Begitu Mbak. Baik. Komprehensif. Baik, artinya harus ada solusi yang komprehensif dalam menangani kasus pilotnya PT Sritex ini begitu ya Pak. Terima kasih Pak Asnil Tan, pengamat ketenagakerjaan atas waktunya dalam dialog laporan 8 siang kali ini. Selamat siang Pak Asnil, terima kasih. Selamat siang Mbak.